Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kembali lagi dalam renungan harian Sabtu 14 Oktober 2023 bersama saya Pendeta Andres Paron. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati, kami memohon pertolongan Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kami, dan kami percaya Engkau yang mampu menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan baca dan renungkan firman Tuhan. Engkau Allah memberikan kami pengertian dan hikmat, agar kami juga mampu mendengar firman Tuhan untuk membangun iman seorang akan yang lain. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini dalam kitab Yesaya pasal yang ke-24 ayat 17 sampai ayat yang ke-23 yang saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan ini. Firman Tuhan tertulis dengan perikop bumi dihancurkan. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan terperangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja di bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Amin. Yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan hari ini bersama-sama dalam penghayatan iman kita, bahwa keyakinan kita pada tataran kehidupan bahwa Tuhan sungguh amat berkuasa atas hidup kita. Hari ini mengingatkan kita kembali bahwa banyak hal yang menggiring kita kepada ketakutan, banyak hal yang menggiring kita kepada pemikiran yang membuat kita khawatir, yang membuat kita merasa tidak aman dan tidak nyaman berada di tengah-tengah dunia ini. Hari ini secara sederhananya firman Tuhan menyampaikan penghakiman Tuhan itu tidak bisa dihindari. Jika Anda lolos dari rasa takut, Anda akan jatuh ke dalam lubang. Jika Anda lolos dari lubang, Anda akan jatuh ke dalam jerat. Penghakiman Tuhan tidak bisa dihindari oleh manusia. Dalam bahasa sederhananya, satu-satunya cara untuk lolos dari penghakiman Allah adalah dengan memuaskan penghakiman itu. Dan satu-satu tempat penghakiman Allah dapat dipenuhi, yaitu di kayu salib. Namun Yesaya sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih tinggi daripada orang-orang yang diagungkan di bumi.
Raja-raja di bumi akan dikumpulkan bersama-sama dalam bacaan kita, seperti tahanan dikumpulkan dalam lubang. Dewa penghakiman Allah yang besar dan yang terakhir, status mereka di bumi tidak akan memberi mereka imbalan apapun. Bahkan secara puitis dikatakan bulan pun akan dipermalukan, matahari dipermalukan. Tidak ada keagungan duniawi yang dapat membantu manusia pada hari penghakiman. Dengan cara yang sama, Yesaya pasal 24 ayat 17 sampai ayat 23 yang kita baca hari ini. Penglihatan Nabi menjangkau berbagai kondisi yang lazim baginya. Dikatakan bulan purnama tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan Allah, Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan Yerusalem dalam bacaan kita ayat yang ke-23. Sudah pasti bahwa Yesaya menyampaikan penglihatan itu berhubungan dengan Yerusalem yang dia kenal. Namun dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Wahyu menjelaskan itu akan digenapi di Yerusalem baru. Wahyu pasal yang ke-21 ayat 2. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Yesaya pasal 24 ini penuh dengan nubuatan tentang penghakiman ilahi. Sekilas mungkin tampak menakutkan, namun saat kita mempelajari lebih dalam lapisan spiritualnya, kita menemukan harta karun kebijaksanaan dan bimbingan. Dan ini adalah pengingat pedih akan ketidakkekalan kepemilikan dunia ini. Panggilan yang nyaring untuk membangkitkan spiritual dalam kehidupan keberimanan kita. Jadi ada dua bagian yang ingin saya sampaikan bagi kita pada hari ini, bahwa mengingatkan kita bahwa apapun yang kita miliki dunia ini tidak ada yang kekal, dan memanggil kita untuk bangkit kepada spiritual yang berkenan kepada Tuhan. Melalui pemahaman Yesaya pasal yang ke-24 ini, kita menyadari bahwa penghakiman ilahi itu bukanlah konsep yang harus ditakuti, tetapi dipahami sebagai tanda kasih Allah yang tak berkesudahan bagi kita. Itu mendorong kita untuk memperbaiki diri, mendorong kita untuk membuat iman kita semakin tumbuh di dalam Dia, dan pada akhirnya memperkuat ikatan kita dengan yang ilahi, yaitu Yesus Kristus yang telah disalibkan, memberi keampunan akan dosa kesalahan yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, akhirnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah nubuatan ini kita menemukan janji Allah yang tak pernah gagal, kehadirannya yang abadi dan kasih yang tak berubah. Dalam perjalanan kehidupan kita yang beragam, janji ini adalah cahaya penuntun kita, menuntun kita menuju kebenaran, menuntun kita menuju kehidupan yang selaras pada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan di Tumbang Bana dan Narui. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan yang senantiasa selalu kami rasakan dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama. Kami mohon kiranya melalui firman ini, iman serta pengharapan kami semakin dikuatkan dalam Engkau, sehingga dalam kami menjalani hidup hari-hari kami semakin berhikmat. Bapa, dalam nama Yesus Kristus pada hari ini, dengan kerendahan hati kami bersama menaikkan segenap doa, ungkapan syukur, permohonan melalui syafaat kepadamu. Kami mohon
berkati keluarga, sanak saudara kami, bahkan seluruh jemaat Tuhan kawasan resort GKI Purus Cahu, khususnya jemaat Tuhan di GKE Tumbang Bana Narui ya Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus senantiasa menuntun dan memberkati langkah hidup pribadi maupun kelompok persekutuan umat Tuhan. Berkati setiap apapun yang dilakukan dalam hidup, baik tugas, tanggung jawab, pekerjaan di tengah-tengah masyarakat maupun dalam tanggung jawab keluarga masing-masing jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap pekerjaan demi pekerjaan, memberkati anak-anak Tuhan, memberkati anak-anak jemaat Tuhan dalam pendidikan. Begitu juga Tuhan, kami juga menyerahkan kiranya dalam setiap pengharapan dan doa menolong gereja Tuhan, agar anugerah Tuhan selalu dicurahkan dalam pelayanan gereja-Mu di GKE Tumbang Bana Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan di tempatnya, berikan kesehatan, berikan kemampuan, umur yang panjang, serta hikmat dan bijaksana sorgawi. Diberkati penata layanan yang sudah disusun oleh jemaat Tuhan di GKI Tumbang Bana, sehingga berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menolong setiap penatua dan diakon, pendeta, vikaris, penginjil di wilayah pelayanan Resort Purus Cahu ini Tuhan. Biarlah segala pelayanan dilakukan oleh hamba-hamba-Mu diberkati oleh Tuhan, sehingga iman jemaat-Mu bertumbuh seorang akan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, baik di tingkat daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Borong Raya ini, sehingga Tuhan menolong setiap pemimpin-pemimpin kami di pemerintahan, sehingga mereka mampu bertanggung jawab dalam diri mereka menjadi teladan yang baik untuk seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam kerendahan hati kami serahkan doa ini, sehingga firman ini mengingatkan kami untuk kami selalu hidup berkenan kepada Tuhan, menuntun kami kepada pengalaman iman secara pribadi, sehingga mendorong kami memperbaiki diri kami, mendorong kami untuk semakin mengenal Tuhan, dan pada akhirnya memperkuat ikatan kasih yang ilahi itu seorang akan yang lain. Terima kasih Tuhan, dan kami naikkan doa ini dengan penuh iman kepadamu dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua, dan Tuhan memberkati kita. Amin.